Saat ini Ibu Pendeta Miska Edelheit Tumole Esteol sudah berada bersama kita. Dan kepada Ibu Pendeta, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk waktu dan kesempatan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menghantar kita dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengangkat pujian, syukur, hormat dan terima kasih hanya kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji sembah muliakan Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hidup yang Engkau beri, atas hari yang Engkau anugerahkan. Ketika malam yang boleh berlalu dalam peristirahatan dan petiduran kami sudah disertai, dijaga dan dilindungi. Terlebih kami dijauhkan dari segala susah, celaka, berbahaya, terlebih maut. Oleh kasih sayang-Mu, oleh anugerah-Mu, Kau terus perkenankan kami untuk boleh menikmati hari-hari kehidupan di dunia ini. Dan kesempatan yang indah baik di pagi hari ini, sebelum kami lebih jauh lagi dalam segala kegiatan aktivitas kami, bersama dalam program Mutiara Pagi, kami akan membaca, mendengar, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun dan memimpin langkah hidup kami. Firman yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah berkuasa atas kami. Berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga setiap perkataan kebenaran firman-Mu ini dapat kami mengerti, serta kami mampu untuk melakukannya itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namu-Nya Bapa, inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam pertama Korintus pasal 6. Kita baca pada ayat 8 hingga sampai pada ayatnya yang ke-10. Pertama Korintus pasal 6 ayat 8 sampai 10, di bawah bagian perikop, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Demikianlah firman Tuhan berkata, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Dari 3 ayat firman Tuhan yang boleh dibaca, kita dengar di kesempatan ini, maka dapat diangkat satu tema, yakni carilah keadilan Allah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, dunia saat ini
penuh dengan ketidakadilan, korupsi, penindasan, diskriminasi, dan kejahatan seringkali dianggap hal yang biasa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja tidak sadar ikut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Nah, kemanakah kita mencari keadilan? Masihkah ada keadilan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih sangat relevan di tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Bahkan pengadilan pun sepertinya begitu sulit untuk mendapatkan keadilan. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, firman yang telah kita baca dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 8 sampai 10, kita menemukan upaya jemaat Korintus dalam mencari keadilan. Khususnya ketika ada masalah di dalam hubungan antar umat. Permasalahannya, mereka tidak menyelesaikan perkara tersebut secara internal. Mereka malah membawa persoalannya atau kasusnya ke pengadilan sekuler. Bagi Rasul Paulus, ini merupakan suatu kesalahan fatal. Seharusnya orang Kristenlah yang menjadi hakim atas dunia ini, bahkan atas malaikat-malaikat. Hal itu dapat dibandingkan dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 22 dan Wahyu 3 ayat 21. Nah, saudara-saudara, ada beberapa alasan mendasar mengapa Paulus melarang jemaat membawa masalah mereka ke pengadilan sekuler. Pertama, hakim di pengadilan sekuler akan mengabaikan nilai-nilai Kristen dalam mengambil keputusan. Kedua, umumnya orang datang ke pengadilan dimotivasi oleh balas dendam. Dan bagi Paulus ini tidak boleh diberlakukan oleh orang Kristen terhadap sesamanya. Dan yang ketiga, membawa perkara saudara seiman ke pengadilan sekuler akan merusak kesaksian gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada kalanya kita menderita ketidakadilan. Misalnya, kita dicurangi sistem atau hak kita dirampas dengan semena-mena. Namun, kita diingatkan bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada harus mempermalukan nama Tuhan dengan mencari keadilan dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengikuti arus dunia. Tuhan memanggil kita untuk mencari keadilannya, bukan keadilan versi dunia. Kita dipanggil untuk hidup benar, berpihak pada yang lemah, dan mencerminkan karakter Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Keadilan manusia seringkali dipenuhi kepentingan pribadi, politik, dan emosi. Tapi keadilan Allah selalu berpihak pada kebenaran dan kasih. Di mata dunia,
Adil adalah membalas sesuai perbuatan. Tapi dalam Kristus, keadilan juga menyertakan pengampunan dan belas kasihan. Karena itu, kita dipanggil untuk menjadi suara bagi yang tertindas, tidak kompromi dengan kejahatan, dan tidak berdiam diri ketika melihat ketidakadilan terjadi. Dan kita tahu saat ini, ketika ketidakadilan muncul ke permukaan publik karena kepentingan sekelompok orang atau pribadi, maka itu memicu kecemburuan sosial bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, ingatlah akan firman Tuhan kita di hari ini yang begitu jelas mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas terlihat pada bagian bacaan kita pada ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, marilah kita arif dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang sedang terjadi, baik itu dalam persoalan-persoalan jemaat maupun persoalan secara universal atau secara umum. Dan lebih khusus lagi bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta yang saat ini masih dalam pergumulan pasca setelah terjadinya peristiwa demonstrasi atas tuntutan terhadap adanya ketidakadilan yang terjadi yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negara sebagai pengambil keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Atas semua peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, mari kita terus berdoa kiranya ada solusi dan jalan keluar sehingga pemerintahan dapat pulih dan berjalan sebagaimana biasanya. Marilah hidup berdamai satu dengan yang lain. Hindarilah perpecahan. Hendaknya kita tetap terus memilih Tuhan untuk memuliakan Dia dalam segala keberadaan kehidupan kita. Ingat, keadilan Allah masih ada dan berlaku bagi kita. Sebab pada akhirnya keadilan Allah pasti akan nyata seperti fajar di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita, memampukan kita semua untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini dengan begitu banyaknya persoalan, tantangan, pergumulan yang harus dihadapi. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang selalu mencari keadilan di dalam Allah, pasti dia akan mendapatkannya, karena keadilan Allah itu ada di dalamnya bagi orang-orang yang terus percaya bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Kristus,
kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan Bapa kekal di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini, bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Prosekuta Laut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan, telah direnungkan untuk menjadi petunjuk jalan, pedoman bagi kehidupan kami. Kami telah diingatkan, kami telah diajarkan untuk dapat berlaku adil terhadap sesama umat, untuk senantiasa dapat berpihak kepada orang-orang yang lemah, untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa berkuasa atas setiap umat-umat-Mu, terlebih kepada mereka yang diberikan kekuasaan dalam mengambil keputusan, sehingga selalu berpihak kepada kepentingan orang banyak, kepada rakyat, sehingga keadilan senantiasa nampak di tengah-tengah keberlangsungan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa, menuntun dan memimpin sekalian kami umat-umat-Mu, terlebih kepada pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, yang merupakan wakil Tuhan di dunia ini, yang diberikan kepercayaan tanggung jawab untuk bagaimana mereka memimpin dan menata kesejahteraan kehidupan umat, sehingga kami dapat hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kesentosaan dan damai sejahtera, hidup dalam segala keberkahan, sebagaimana yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan umat-umat ciptaan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai pemerintah kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu, sehingga mereka dapat bekerja dengan benar, dengan adil, dengan jujur. Olehnya karena itu ya Bapa, kami terus mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat, Bapak Presiden bersama Wakil Presiden dan seluruh para menteri, pemerintah yang ada di provinsi, gubernur dan wakil gubernur bersama dengan seluruh jajarannya, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, para camat, lurah dan kepala desa. Biarlah mereka terus bergandengan tangan bersama untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mengayomi, pemimpin-pemimpin yang dapat menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini, bagi masyarakat yang mereka pimpin dan layani. Kasihanilah mereka ya Tuhan, anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sukacita, sehingga mereka dapat melayani umat
dengan bertanggung jawab. Keberadaan kehidupan mereka hari lepas hari kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini bangsa dan negara kami tengah menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, sehingga roda pemerintahan dapat dipulihkan dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami tidak akan terpuruk oleh karena keadaan situasi yang boleh terjadi. Diberkati pula TNI Polri yang sudah bekerja keras dalam pengamanan, sehingga semua terkendali walaupun ada banyak korban yang berjatuhan dalam peristiwa ini. Kiranya dikuatkan, berikan penghiburan bagi umat-umat-Mu ketika mereka harus kehilangan orang-orang terkasih tercinta mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah keadilan senantiasa terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Karena kami terlalu yakin sungguh bahwa orang yang bersandar pada Tuhan, maka keadilan akan dinyatakan bagaikan fajar di pagi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami semua ada dalam perlindungan kuasa daripada Tuhan. Tuhan terus menjaga, menolong, menyertai kami. Kiranya kami terus diberkati dengan kekuatan kesehatan, diberkati dengan hikmat, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik dan benar, selalu mengedepankan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Tolonglah umat-umat-Mu ya Tuhan, cara khusus bagi kami yang diam di tanah Porodisa, dari Tinonda sampai Napom Baru. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama, menuntun dan memimpin kami. Terlebih bagi pemerintah kami, Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan seluruh jajarannya, TNI Polri, semua yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk membangun daerah ini, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan, Engkau memampukan mereka untuk dapat melakukan yang terbaik, sehingga daerah ini pun semakin hari semakin dibaharui, semakin maju dan semakin berkembang. Kami serahkan pemerintahan yang ada di daerah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sambil mau berdoa untuk pimpinan RRI Talaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran, baik mereka yang sedang bertugas di pagi hari ini, yang kekasih Irene, Pareda, bersama dengan rekan sekerja dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Biarlah Tuhan memampukan mereka, mengaruniakan hikmat, akal budi kebijaksanaan, sehingga dalam penyiaran ini boleh berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Demikian pun mau berdoa bagi mereka yang nantinya akan bekerja di lapangan dalam peliputan berita, dimanapun mereka pergi dan berada. Perlindungan daripada Tuhan, keselamatan Tuhan
tetap menjadi bagian milik mereka. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, baik siang maupun malam. Biarlah kasih Tuhan senantiasa merangkul kehidupan mereka, keluarga rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak orang tua yang menopang mendukung setiap hamba-hamba-Mu dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka setiap hari. Diberkati pula, sehingga dalam kebersamaan mereka senantiasa terus mendukung dalam segala hal apapun yang dilakukan dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Memberkati Satpam Cleaning Service yang diberi tanggung jawab dalam pengamanan ataupun kebersihan. Kiranya dia dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Biarlah Engkau juga memberkati setiap sarana prasarana yang ada dalam penyiaran di lembaga RRI Pos 1 Talaut ini. Biarlah setiap perangkat radio dapat berfungsi secara baik, sehingga segala kegiatan dalam penyiaran boleh terlaksana. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami menyerahkan semua itu dalam kuasa-Mu, sambil mau berdoa dan bermohon, biarlah Engkau mengasihani umat-umat-Mu yang saat ini sedang bergumul oleh karena keadaan sakit penyakit yang mereka derita, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas ataupun di rumah tempat tinggal mereka. Biarlah Tuhan Engkau mengangkat segala beban penderitaan sakit penyakit mereka. Berikan kesembuhan dan berikan pemulihan. Pakai para tenaga medis, dokter, perawat, bahkan bersama dengan keluarga yang terus berusaha dan berupaya untuk mendapatkan kesembuhan yang ilahi. Biarlah semua ada dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Jamalah mereka sehingga ada kesembuhan pemulihan yang mereka alami. Dan biarlah mereka terus bersyukur atas setiap hal apapun yang dialami dalam hidup ini. Karena Tuhan terus mengasihi dan memelihara kehidupan mereka. Pun mau berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang bergumul karena kehilangan orang-orang terkasih mereka yang telah pergi kembali kepada Bapa di sorga, meninggalkan orang-orang yang ada di dunia ini. Kiranya penghiburan yang sejati daripada Tuhan senantiasa dikaruniakan bagi umat-umat-Mu yang sedang dalam duka cita karena kepergian orang-orang terkasih mereka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, sehingga mereka tidak akan larut dalam suasana duka cita ini. Tapi biarlah Tuhan akan menggantikan duka cita mereka dengan sorak-sorak kemenangan. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Inilah yang menjadi doa, seruan syukur dan permohonan kami. Semua doa yang kami naikkan sampaikan, biarlah jadi hanya menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Sambil menyerahkan seluruh kebenaran hidup kami, apapun yang terjadi di hari ini, semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain, sehingga jauhlah kami dari perpecahan. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Dengarkan seruan syukur dan permohonan dan pinta kami. Biar semua jadi hanya menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus
Tuhan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini.